Semua pengikut agama Kristiani meyakini bahwa Alkitab merupakan firman Allah 100%. Mereka percaya bahwa penulis Alkitab telah diilhami oleh Roh Kudus saat menulis kitab tersebut. Jika Alkitab memang benar-benar firman Allah 100%, seharusnya terdapat pernyataan di dalamnya yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang memberikan wahyu dan menjaganya. Oleh karena itu, wajar jika ada yang mempertanyakan di mana dalil dalam Alkitab yang menyatakan, "Akulah yang mewahyukan Alkitab, dan aku pula yang menjaganya." Bila pertanyaan tersebut diajukan kepada Al-Quran, maka Al-Quran dapat memberikan kesaksian dan menyatakan bahwa ia benar-benar berasal dari Allah. Namun, jika pertanyaan tersebut ditujukan kepada Alkitab, belum tentu Alkitab dapat memberikan kesaksian. Alkitab terdiri dari beberapa kitab suci, seperti Taurat, Zabur, dan Injil, yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan umat Islam diwajibkan untuk mempercayainya karena kitab-kitab tersebut merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Oleh karena Al-Quran sering menyebut kitab-kitab tersebut, maka umat Islam juga mempelajarinya untuk mengetahui apakah kitab-kitab yang dimaksud dalam Al-Quran sama dengan yang ada sekarang di tangan umat Kristiani. Namun, dalam mempelajarinya, terdapat banyak ayat-ayat yang jelas berasal dari penulis kitab, atau orang lain, seperti yang ditunjukkan berikut ini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis rentang segala sesuatu. Salam dari Yakobus, hamba Allah. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Dari Penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Semua contoh ayat Alkitab tersebut jelas berasal dari si penulis kitab itu sendiri, sehingga pembaca dapat langsung mengenali tulisan mereka. Oleh karena itu, Alkitab dianggap sebagai kitab yang mengandung 100% ilahi dan 100% manusiawi, karena menggabungkan firman Allah dan tulisan manusia. Namun, tidak ada bukti tertulis dalam Alkitab yang menjamin bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah dan dijaganya. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa akulah yang mewahyukan Alkitab, dan aku pula yang menjaganya. Berbeda dengan Al-Quran, yang dapat bersaksi dan berbicara sendiri bahwa ia berasal dari Allah. Bukan hanya satu ayat, tetapi ada banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan kesaksian bahwa kitab tersebut berasal dari Allah. Berikut adalah contoh beberapa ayat tersebut. Sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran, dan yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu, menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Mungkin terdapat pandangan bahwa pertanyaan ini kurang penting dan dianggap sepele, namun sebenarnya hal ini adalah pertanyaan serius yang perlu dipikirkan, dipertanyakan, dan diperhatikan, terutama karena berkaitan dengan ritual ibadah yang dilakukan secara terus-menerus oleh hampir seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Jika melakukan ritual ibadah tanpa ada dasar atau perintah dari Allah, hal tersebut menjadi sia-sia karena di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, perlu untuk mempertanyakan apakah apa yang dilakukan selama ini didasarkan pada dalil yang kuat dari kitab suci, atau hanya berasal dari perintah manusia biasa atau pemimpin agama, yang kemudian diwajibkan kepada para pengikutnya. Jika yang dilakukan didasarkan pada perintah manusia, maka yang diikuti bukanlah ajaran Allah. Contohnya, ibadah atau kegiatan gereja pada hari Minggu tidak didukung oleh dalil dalam Alkitab yang menyuruh untuk mengkuduskan atau menjadikan hari Minggu sebagai hari peribadatan. Oleh karena itu,
siapapun yang dapat memberikan dalil tertulis dalam Alkitab bahwa Allah memerintahkan untuk mengkuduskan atau menjadikan hari tertentu sebagai hari peribadatan, harus membuktikannya. Sebenarnya, jika mengikuti firman Allah dalam Alkitab, hari peribadatan seharusnya adalah hari Sabat, Sabtu, bukan Minggu. Ada dalil yang jelas dalam Alkitab tentang pentingnya menjaga dan mengkuduskan hari Sabat, bahkan perintah itu sendiri tertulis dalam Alkitab dan diwahyukan oleh Allah sendiri di kedua loh batu yang diserahkan kepada Nabi Musa. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Sangat ironis bahwa perintah Allah untuk menjaga, memelihara, dan mengkuduskan hari Sabat tidak lagi diikuti atau dipatuhi oleh hampir semua umat Kristiani di dunia, kecuali sebagian kecil sekte Advent. Padahal jika kita membaca Alkitab, terdapat ancaman yang sangat mengerikan, yaitu ancaman hukuman mati bagi mereka yang tidak memelihara dan melanggar kekudusan hari Sabat. Mari kita perhatikan ancaman Allah bagi orang yang tidak memelihara dan mengkuduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Yesus tidak pernah mengkuduskan hari Minggu. Ia selalu mengkuduskan hari Sabat dan mengajar pada hari tersebut. Tidak ada satupun anjuran dari Yesus untuk mengkuduskan hari Minggu. Oleh karena itu, jika ada bukti dari Alkitab bahwa Yesus atau Allah memerintahkan untuk mengkuduskan hari Minggu, harus membuktikannya. Perhatikanlah hari mana yang Yesus kuduskan dalam Alkitab, apakah hari Sabtu atau hari Minggu. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Sabtu, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ia, Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Terdapat banyak ayat-ayat lain dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus memelihara dan mengkuduskan hari Sabat. Namun, dari 7 ayat yang telah disebutkan di atas saja sudah cukup memberikan bukti bahwa menurut Alkitab, hari yang harus dijadikan peribadatan, dipelihara, dan dikuduskan adalah hari Sabat, Sabtu, bukan Minggu. Yesus tetap memelihara dan mengkuduskan Sabat karena dia percaya bahwa apa yang telah ditetapkan Allah akan selalu berlaku kekal dan tidak mungkin dibatalkan olehnya. Yesus yakin akan janji Allah bagi mereka yang memelihara hari Sabat. Kita perlu merenungkan janji Allah bagi mereka yang memelihara dan mengkuduskan hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dari ayat-ayat di atas,
jelas terlihat bahwa tidak ada satupun perintah di dalam Alkitab yang mengkuduskan hari Minggu atau bahkan memasukkan hari Minggu sebagai hari ibadah. Yesus pun hanya beribadah pada hari Sabat, Sabtu, sepanjang hidupnya. Hari Minggu hanya dikuduskan oleh pengemuka agama Kristen karena dianggap penting karena Yesus bangkit pada hari itu. Namun, tidak ada janji atau berkat dari Allah yang diberikan bagi mereka yang memelihara atau mengkuduskan hari Minggu. Sebaliknya, ancaman Allah justru ditujukan bagi mereka yang tidak memelihara atau mengkuduskan hari Sabat, Sabtu. Ketika ditanya mengapa umat Islam tidak mengkuduskan hari Sabat seperti umat Kristen, jawabannya adalah karena umat Islam memiliki hari tersendiri yang diperintahkan untuk beribadah, yaitu hari Jumat. Hal ini terdapat dalil dalam Al-Quran, pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk salat pada hari Jumat, maka hendaklah kamu bersegera untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikianlah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hari Sabtu atau hari Sabat ada dalilnya di dalam Alkitab. Hari Jumat ada dalilnya di dalam Al-Quran. Sedangkan hari Minggu, mana dalilnya?